Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita melakukan patuh atau disiplin terhadap suatu peraturan. Ini yang pertama alasannya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, kita di jalan raya memakai helm. Apa sih tujuan kita sebetulnya? Yang pertama kan biar ganti dengan polisi, biasanya seperti itu ya. Kalau kita nggak menggunakan helm, biasanya polisi langsung memberhentikan kita kan pada saat kita berkendaraan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya anak nih pagi-pagi datang ke sekolah, aku datang paling pagi, soalnya paling pagi biasanya dapat bintang dari Bu Lola, misalnya seperti itu. Nah, itulah yang berupa penghargaan. Jadi si anak itu datang disiplin ke sekolah karena adanya suatu penghargaan seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, inilah yang seharusnya dimiliki oleh setiap murid. Ya. Jadi yang ketiga inilah dia mereka mampu menghargai diri mereka sendiri, kemudian mereka memiliki nilai-nilai yang mereka percaya seperti itu. Ini adalah tujuan penerapan disiplin yang sesungguhnya. Jadi yang nomor 1, nomor 2 mungkin pada awalnya, tetapi pada akhirnya ketika kita sudah memiliki kesadaran sendiri, kita akan mencapai yang nomor 3 tadi, menghargai diri. Kemudian ini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Kenapa? Kalau keyakinan itu, jadi dia memiliki nilai-nilai yang lebih positif dibandingkan dengan kita mendengar peraturan seperti itu ya. Kalau keyakinan berarti segala sesuatu yang secara sadar akan kita lakukan. Seperti itu. Maka di sini peraturan akan kita alihkan menjadi suatu keyakinan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi sebisa mungkin menghindari kata dilarang, tidak seperti itu, tetapi kita lebih ke mengajak. Jadi memberikan hal-hal yang positif di situ. Keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Gitu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, jadi harus bisa diterapkan di sini. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini biasanya kalau di kelas saya kebetulan kemarin sudah dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Nah, itu kita dibuat di awal, dan kami mengusung keyakinan kelas kami adalah sila asa, sila asi, sila asuh, kemudian disiplin, kemudian religius, dan peduli terhadap lingkungan seperti itu. Jadi lebih ke yang mengajak, ya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bukan berarti keyakinan kelas itu untuk 1 tahun ajaran itu aja gitu ya. Fleksibel, bisa dilakukan perubahan ketika ada yang baru lagi muncul, misalnya nilai-nilai positif yang memang harus diterapkan muncul di pertama kali itu harus. Jadi nanti bisa ditambahkan, bisa diganti atau bisa diperbaharui. Slide selanjutnya itu tentang posisi kontrol. Ya, posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi yang tingkatan pertama itu adalah penghukum. Ya, ketika ada murid yang bersalah dan kita memposisikan diri sebagai penghukum, ini adalah yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fatmawati dari kelas 9B. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana Bu Lola mengajar di kelas dan juga di lingkungan sekitar. Menurut saya, Bu Lola itu orangnya sangat baik dan juga tegas dalam menyelesaikan masalah. Di setiap masalah di kelas, dia selalu tanggung jawab dan juga sering menyelesaikan masalahnya dengan secara baik. Terus dalam lingkungan sekitar, dia juga sangat cerdas dan juga bijaksana dalam hal apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan orang tua dari Sinta Fatmawati akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara Ibu Guru Lola atau selaku wali kelas 9B dalam belajar mengajar para muridnya. Beliau termasuk guru yang teladan, yang tegas, yang bisa membimbing anak-anaknya menjadi lebih terarah, lebih baik lagi. Termasuk anak saya, Sinta Fatmawati, dia bisa lebih baik lagi dalam belajar, dalam berperilaku maupun bertata krama, karena beliau juga termasuk guru yang ramah dan mengayomi semua murid-muridnya di kelas. Sekian penjelasan singkat dari saya selaku orang tua dari Sinta Fatmawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.